Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita dan patut kita mengucap syukur selalu kepadanya atas pimpinan dan penyertaannya setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus, dalam doa kami saat ini, mengucap syukur karena kemurahan Tuhan atas kami. Tuhan selalu baik kepada kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Engkau baik dalam segala perkara. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Imamat 21 ayat 6-7. Tertulis demikian. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah gereja yang pecah karena jemaatnya tidak menyetujui pendeta mereka menikah lagi dengan seorang janda yang dicerai hidup oleh suaminya. Sementara itu ada gereja yang lain, di mana sebagian besar jemaatnya bubar karena sang pendeta berselingkuh dengan seorang wanita. Kejadian semacam ini mungkin sering ditutupi, tapi di era informasi sekarang ini ada banyak orang yang dapat mengetahuinya. Menjadi seorang pelayan Tuhan, entah itu pendeta atau gembala, diaken, majelis, worship leader, dan sebagainya, tidak luput dari sorotan jemaat dan sorotan masyarakat. Serta jauh lebih tinggi daripada itu, tidak luput dari sorotan Tuhan. Jabatan seorang pelayan Tuhan bukanlah untuk dipermainkan dengan cara hidup yang tidak benar. Sebagai garam dan terang dunia, kita dikehendaki Tuhan untuk menjadi teladan dan bukan menjadi cemoohan. Dalam Imamat 21 ayat 6-7 ini tertulis tentang aturan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendaki agar setiap imam, setiap keturunan Harun, orang-orang yang melayani Tuhan di bait suci, harus hidup dalam kekudusan. Sebab merekalah yang mempersembahkan semua korban, semua persembahan kepada Tuhan. Sebab itu mereka harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ada begitu banyak aturan-aturan secara detail yang diberikan oleh Tuhan untuk seorang imam. Aturan yang diberikan Tuhan ini untuk seorang imam terdengar sangat tegas dan keras. Mengapa seorang imam diberikan ketentuan yang keras? Tidak lain karena imam itu harus kudus, sebagaimana Tuhan adalah kudus. Jadi alasan pertamanya adalah itu, yaitu karena Tuhan kudus. Bukan karena alasan tidak enak terhadap pandangan orang lain, tidak enak nanti diomongin orang, dan sebagainya. Tapi alasan utamanya, mengapa seorang imam harus kudus, adalah karena Tuhan itu kudus. Prinsip yang sama ini sebenarnya berlaku untuk semua umat Tuhan. Semua orang percaya harus kudus, karena Tuhan adalah kudus. Kadangkala posisi jabatan sebagai seorang pelayan Tuhan dipandang biasa. Dan ketika seorang pelayan Tuhan berbuat dosa, jatuh dalam perselingkuhan dan kejahatan lainnya, tetap masih dapat terus melayani, karena tidak ada hukuman langsung dari Tuhan, dan karena tidak ada tuntutan dari masyarakat. Padahal jabatan seorang pelayan Tuhan hendaknya dijaga agar tidak dipandang hina, oleh karena sikap yang tidak sesuai firman Tuhan, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Saudara yang dikasih Tuhan, secara lebih luas, imam-imam berbicara tentang saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua telah dijadikan imamat yang rajani. Jadi saudara dan saya adalah imam-imam di hadapan Tuhan, di mana Tuhan Yesus adalah imam agung kita. Dan itu sebabnya sebagai imam, kita semua harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan cara hidup kita membuat nama Tuhan dicemooh dan direndahkan orang. Tuhan itu kudus, dan itu sebabnya kita harus hidup dalam kekudusannya, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan selalu memuliakan nama-Nya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, sehingga kita mampu untuk hidup dalam kekudusannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami untuk kami hidup kudus di hadapan-Mu, karena Engkau kudus. Kami sadari bahwa kami semua adalah imamat yang rajani. Kami dipanggil untuk menjadi imam-imam, menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, dan itu sebabnya Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, untuk hidup benar, mentaati firman Tuhan, dan tidak menyepelekan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat. Lawatlah setiap kami. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Dan nyatakan pertolongan-Mu, jalan keluar yang ajaib Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkatilah setiap orang yang sedang dilanda bencana. Nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan pemulihan dan senantiasa sediakan apa yang diperlukan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah hidup kami Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.